Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aljetira Rosadi dengan NIM 22510063 dari Program Studi Pendidikan Matematika. Kali ini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dari dosen pengampu Bapak Wahyu Setiawan MPD. Sebelum ke materi inti, di sini ada pokok bahasan atau peta konsep yang nantinya akan saya bahas satu persatu. Yang pertama ada konsep dasar ilmu, yang kedua ada konsep dasar pengetahuan, yang ketiga ada hakikat ilmu pengetahuan, dan yang terakhir ada metode ilmiah. Untuk pokok bahasan yang pertama yaitu konsep dasar ilmu. Pengetahuan ilmuah atau ilmu berasal dari bahasa Inggris yaitu science dan dari bahasa Latin yaitu scientia yang diturunkan dari kata scire. Memiliki makna ganda. Yang pertama mengetahui atau to know dan belajar atau to learn. Nah, untuk to know menunjuk pada aspek statis ilmu yaitu sebagai hasil berupa pengetahuan sistematis. Sedangkan untuk belajar atau to learn memiliki hakikat dinamis sebagai sebuah proses aktivitas metodis. Pengertian ilmu yang sudah tadi saya sebutkan ternyata dapat ditinjau dari 3 sudut. Yang pertama, ilmu sebagai aktivitas kognitif, yang kedua, ilmu sebagai pengetahuan sistematis, dan yang ketiga, ilmu sebagai metode. Untuk ilmu sebagai aktivitas kognitif itu harus mematuhi berbagai kaidah pemikiran logis, sedangkan ilmu sebagai pengetahuan sistematis adalah merupakan hasil dari pelaksanaan proses-proses kognitif yang terpercaya dan sistematis. Dan untuk ilmu disebut metode karena ilmu sebagai aktivitas kognitif atau intelektual sampai perwujudannya sebagai pengetahuan sistematis terjalin dalam sebuah langkah atau prosedur ilmu yang disebut dengan metode. Nah, dari pembahasan tadi ditemukan rumusan yang dimana ilmu itu adalah rangkaian aktivitas manusia yang rasional kognitif dengan berbagai metode, beberapa aneka prosedur dan tata langkah, sehingga menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sistematis mengenai gejala-gejala kealaman, kemasyarakatan, dan keorangan untuk tujuan mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman, memberikan penjelasan atau penerapan. Lanjut ke pokok bahasan yang kedua, yaitu konsep dasar pengetahuan. Manusia itu selalu memiliki rasa ingin tahu. Dia selalu bertanya. Nah, jika manusia bertanya, berarti dia itu ingin mengubah keadaan dirinya sendiri. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Nah, objeknya itu disebut dengan pengetahuan atau knowledge. Nah, jadi apa sih sebenarnya hakikat pengetahuan? Pengetahuan itu adalah jawaban terhadap rasa keingintahuan manusia tentang kejadian atau gejala yang terjadi di alam semesta, baik dalam bentuk fakta, konsep, ataupun prinsip-prinsip. Pengetahuan itu pada dasarnya adalah keseluruhan keterangan dan ide yang terkandung di dalam pernyataan-pernyataan yang dibuat mengenai sesuatu gejala atau peristiwa, baik yang bersifat alamiah, keorangan, ataupun kemasyarakatan. Pengetahuan itu dapat dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu pengetahuan biasa dan pengetahuan ilmiah. Untuk pengetahuan biasa itu adalah bentuk pengetahuan yang biasa ditemui dalam pikiran atau pandangan umum dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk pengetahuan ilmiah adalah jenis pengetahuan yang telah diolah secara kritis menurut prinsip-prinsip keilmuan untuk menjadi sebuah ilmu. Masuk ke pokok pembahasan yang ketiga yaitu hakikat ilmu pengetahuan. Apa sih bedanya pengetahuan dan ilmu pengetahuan? Ternyata pengetahuan itu berbeda dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu pasti berasal dari pengetahuan, tetapi pengetahuan belum tentu bisa menjadi ilmu pengetahuan. Nah, di sini saya akan bahas apa itu hakikat ilmu pengetahuan. Definisi atau hakikat ilmu pengetahuan atau bisa disebut dengan sains adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara tertentu, yaitu cara atau metode ilmiah. Jadi, dalam hal ini, kata kunci yang amat penting itu adalah cara atau metode ilmiah.
Jadi, jika ada suatu pengetahuan yang didapat dari cara-cara non-ilmiah, maka pengetahuan tersebut belum layak disebut sebagai ilmu pengetahuan. Menurut pakar sosiologi sains yaitu Roberto Merton, paling tidak ada 5 norma dalam ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama ada orisinalitas. Nah, suatu studi atau temuan yang tidak memberikan masukan yang baru ke dalam ilmu pengetahuan bukanlah bagian dari ilmu pengetahuan. Yang kedua, tanpa pamrih atau detachment. Nah, sebenarnya makna detachment ini adalah pemisahan, namun dalam konteks pembahasan kali ini memiliki arti ketiada pamrihan, bias atau prasangka dalam diri seorang ilmuwan dalam melakukan studi atau penelitian. Yang ketiga yaitu universalitas. Nah, dalam mempertahankan kebenaran ilmiah itu, seorang ilmuwan tidak boleh berdiri di atas pijakan lain selain tradisi ilmiah. Jadi, seorang ilmuwan itu tidak boleh kukuh bertahan di atas dasar pijakan agama, etnis, ras, faktor-faktor sosial maupun personal. Yang keempat ada skeptisisme. Nah, dalam ilmu pengetahuan itu, setiap klaim tentang kebenaran tidak boleh hanya diterima hanya berdasarkan kepercayaan. Jadi, seorang ilmuwan itu tidak boleh mempercayai siapapun, termasuk dalam hal kebenaran, sebelum ilmuwan tersebut memiliki cukup bukti untuk memvalidasi kebenaran itu. Dan yang kelima, yaitu ada terbuka untuk umum atau public accessibility, yang dimana semua temuan dan pengetahuan ilmiah harus terbuka untuk umum. Inilah diktum yang harus dipegang erat oleh setiap ilmuwan, meskipun kita masih boleh berdebat apakah penelitian yang berhubungan dengan keamanan negara boleh diumumkan secara luas di kalangan ilmuwan. Nah, untuk pokok bahasan yang terakhir yaitu metode ilmiah. Metode ilmiah atau scientific method adalah cara atau jalan untuk mencari ilmu pengetahuan dengan mengikuti suatu struktur logis ilmiah yang dimulai dari perumusan masalah, diikuti dengan pengumpulan data yang relevan, diteruskan dengan analisis data dan interpretasi temuan, serta diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Metode ilmiah memiliki beberapa ciri pokok. Yang pertama, sistematis. Menunjukkan bahwa ilmu merupakan berbagai keterangan dan data yang tersusun sebagai kumpulan pengetahuan tersebut mempunyai hubungan-hubungan saling ketergantungan yang teratur atau pertalian tertib. Yang kedua, empiris. Ilmu mengandung pengetahuan yang diperoleh berdasarkan pengamatan serta percobaan-percobaan secara terstruktur di dalam bentuk pengalaman-pengalaman, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang ketiga, objektif. Ilmu menunjukkan pada bentuk pengetahuan yang bebas dari prasangka perorangan dan perasaan-perasaan subjektif berupa kesukaan atau kebencian pribadi. Yang keempat yaitu analitis. Ilmu berusaha mencermati, mendalami, dan membeda-bedakan pokok soalnya ke dalam bagian-bagian yang terperinci untuk memahami berbagai sifat, hubungan, dan peranan dari bagian-bagian tersebut. Yang kelima atau yang terakhir yaitu verifikatif. Ilmu mengandung kebenaran-kebenaran yang terbuka untuk diperiksa atau diuji atau diverifikasi guna dapat dinyatakan sah atau valid dan disampaikan kepada orang lain. Nah, kemungkinan diperiksa kebenaran atau diverifikasi dimaksud yaitu menjadi ciri pokok ilmu yang terakhir. Mungkin cukup sekian yang dapat saya bahas atau yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.